Assalamualaikum teman-teman. Salam sehat dari Cynthia Munggaran. Di video kali ini saya akan sedikit curhat ya, sedikit curhatan tentang gimana sih kerja di luar negeri itu kok kelihatannya enak, ringan ya. Kadang banyak teman, tolong dong cariin job, tolong dong ada pisang nggak buat saya pengen ke Taiwan kok kayaknya ngelihat si mbak kok enak gitu kan. Nah teman-teman, kerja di luar negeri itu ya kelihatannya memang enak ya, yang enak ya enak. Kita itu ya lagi enak ya enak, lagi nggak enaknya ya nggak enak. Gini loh teman-teman, contoh ya, hari ini saya sudah 2 hari ini dari malam, dari hari Kamis saya dikasih cobaan yang sangat-sangat berat buat saya ya. Kita kerja di luar negeri itu banyak tantangan ya. Tidak kelihatannya memang enak ya. Kalau lagi jalan kita kelihatannya happy gitu ya. Tapi ya semua tergantung kitanya sendiri sih ya. Kalau kitanya dibawa happy ya happy aja ya. Semua pekerjaan itu walau nggak di Indonesia, nggak di luar negeri ya, pekerjaan itu kalau kita dibawa berat ya berat ya. Contohnya saya kan di sini jaga orang tua yang pikun ya. Kalau lagi sehatnya dia enak, ke kitanya enak, dia juga tidak mau ngerepotin gitu kan. Tapi kalau lagi pikunnya, Masya Allah, saya sudah 2 hari ini ya, dikasih cobaan yang sangat-sangat berat buat saya gitu kan. Saya harus sabar gitu kan, saya harus kuat gitu. Jangan sampai saya melakukan hal yang tidak diinginkan ya. Karena kita tidak bisa mengendalikan emosi kita, amarah kita, jadi kitanya kasar dan brutal. Karena banyak sekali di luar sana ya, kasus-kasus yang merawat orang tua ya yang tidak sadar gitu karena kesal karena capek gitu kan, tapi terus dianya tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, hawa amarah kita ya. Nah kalau saya ya gimana lagi ya, kita sudah lagi kerja ya, kita harus dibawa sabar gitu. Hari ini saya dikasih cobaan lagi ya. Dari kemarin malam dia jam 3 itu sudah bangun. Dia mau ke pasar, dia mau pulang gitu. Padahal dia di rumahnya sendiri. Nah, orang tua ya, semua orang tua itu kalau lagi sakit ya memang seperti anak kecil kalau orang pikun gitu kan. Jadi dia pikirannya itu, daya ingatnya itu ingatnya ke masa lalu gitu. Jadi masa lalu itu buat dia itu sangat memorinya itu di kepalanya itu ingat gitu ya, ingat gitu, tapi yang akan datang itu sudah lupa gitu dia itu ya. Nah contohnya ya teman-teman yang jaga, karena kan di Taiwan mayoritas itu yang kerja itu jaga lansia ya, jaga orang tua, dan banyak sekali problem-problem di luar sana itu keluhannya ya yang dirawatnya rewel, yang dirawatnya penyakitnya parah, yang dirawatnya gini-gini gitu, gini gitulah ya. Banyak sekali contoh-contohnya ya, banyaklah yang majikannya juga cerewet gitu, majikan mudanya ini itulah banyak ya. Dan semua itu banyak ya, ada yang baik juga, alhamdulillah ya. Ya contohnya saya juga ya, alhamdulillah saya dapat majikan baik ya, semua menganggap saya sebagai keluarga sendiri gitu kan ya. Saya juga banyak terima kasih kepada mereka ya, karena mereka tidak membedakan saya siapa, dia siapa, mereka siapa, tidak membedakan. Dan bahkan kami makan juga bareng-bareng gitu ya, saling menghormati ya. Dan memang ya teman-teman, kerja di luar negeri yang merawat lansia itu harus benar-benar kita harus kuat, harus sabar ya, harus menahan emosi dikala pasiennya tidak
bisa apa namanya susah dirawat gitu ya. Contohnya yang pikunnya, karena kan yang pikun itu kadang dikasih makan katanya belum dikasih makan, kadang dikasih belum, udah mandi katanya belum mandi gitu kan ya. Nah itulah teman-teman, yang jaga orang pikun itu kitanya harus benar-benar ekstra sabar ya, merawatnya dia itu harus tekun, harus sabar kitanya ya. Jangan sampai kita seperti apa namanya kurang sabar, jadi kitanya amarah kita keluar gitu, jadinya kita brutal, kasar terhadap pasien gitu kan. Karena kan kebanyakan ya, banyak sekali kasus-kasus di Taiwan itu yang merawat lansia, dianya kurang telaten dan kurang sabar gitu, akhirnya dianya brutal gitu kan, jadinya kasar gitu. Banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Alhamdulillah saya masih diberi kesabaran, diberi kekuatan ya. Dan saya selalu berdoa, ingin sekali saya diberi apa namanya ya, maksudnya biar sabar gitu ya. Saya selalu berdoa, dan kita juga semua akan tua ya. Kadang saya melihat dia itu seperti bayangan nanti saya tua itu saya seperti itu gitu kan. Ya kalau kita tuanya sehat, alhamdulillah, itu yang semua kita harapkan ya, tuanya sehat, tidak menyusahkan anak dan cucu ya, tidak menyusahkan keluarga, kita sehat gitu kan. Tapi kan semua kan tidak tahu ya, masa akan datang itu semua tidak tahu ya. Dan kenapa saya selalu dalam channel saya ini, saya selalu meng-share makanan yang agak-agak lain gitu ya, daripada channel-channel lainnya gitu kan. Jadi saya tuh ingin ya, memang sih semua pengennya sehat ya, tumbuh sehat, panjang usia, itu keinginan semua orang ya. Kita itu ingin sehat dan panjang usia, itu semua maunya kayak gitu kan. Dan kesehatan itu sebenarnya ya usia juga bisa dijaga ya, dari apa, yaitu dari pola kita makan, dari pola kita, kesehatan kita, makanan kita yang harus dijaga ya. Contoh, karena saya sudah usia saya udah 50 ya, jadi saya menjaga mengurangi makan yang sangat seperti gula gitu. Saya sudah menghindari gula ya. Saya diganti dengan kurma dari buah-buahan yang manis-manisnya gitu kan. Udah nggak makan gula saya. Dan nasi juga saya, itu pun kalau makan dibawa makan keluar ya, saya makan nasi karena sikon lah, karena keadaan kita ya, nggak apa-apa. Tapi kalau saya di rumah sendiri, kalau saya lagi masak, saya tetap menggunakan makanan yang saya seperti berbanyak real food ya, sama sayuran dan buah-buahan, apalagi kalau kita bisanya yang organik ya. Nah itu loh teman-teman, sedikit curhatan untuk semua teman-teman saya yang berada di luar negeri seperti Hong Kong, Singapura, Malaysia, Arab Saudi, dan terutama di Taiwan ya. Karena banyak sekali tenaga kerja Indonesia di Taiwan itu merawat lansia ya. Dan semua kerjanya itu ada yang ringan, ada yang berat ya, banyak sekali. Banyak sekali keluhan-keluhan kerja di luar negeri itu ya. Jadi kita kita harus sabar ya, kita harus ngikutin kemauan mereka, kemauan majikan ya. Ya kalau bisa ya majikan juga mau mengerti kita gitu kan. Tapi alhamdulillah sih majikan saya tuh baik ya. Cuman yang dirawat sama saya ini kan pikunnya. Kadang kayak hari ini dia, malam ini dia alhamdulillah sekarang sudah tidur, udah agak sadar gitu kan. Nggak tahu besok pagi, nggak tahu dia akan pikun lagi. Ya mudah-mudahan dia
bangun pagi sehat ya. Mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah subscriber channel Cynthia Munggaran. Saya ucapkan banyak terima kasih yang belum subscriber, di subscriber, like dan komen. Semoga kita semuanya sukses dari YouTube ya. Dan insya Allah kalau kita ada rezeki, siapa tahu kita punya gaji dari YouTube. Ya, semua berharap sukses, lancar dan punya rezeki yang banyak ya. Yang terutama tetap diberi kesehatan ya. Karena kalau kita sehat, uang itu bisa dicari ya. Dan kita harus menjaga kesehatan kita, kurangin makan makanan yang berlemak, jaga kita kesehatan, mudah-mudahan kita diberi usia panjang dan lancar semuanya, rezekinya juga banyak, dengan keluarganya juga bahagia semua. Dan khusus untuk teman-teman saya yang bekerja di luar negeri, tetap semangat ya. Tetap semangat untuk masa depan anak-anaknya di rumah, dan kita pulang bisa kumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan membawa keberhasilan, berkah dan selamat ya. Semoga kita di sini tetap diberi kesabaran ya. Jangan mengeluh. Tetap semangat, dan jadi YouTuber juga kita harus semangat. Jangan patah hati, jangan patah di tengah jalan. Nggak ada yang subscriber, nggak ada yang nonton, jadi males gitu kan bikin videonya ya. Hitung-hitung kita menyalurkan hobi ya, dan menyimpan video untuk kenangan nanti kita dilihat cucu-cucu ya. Jangan hari ini saya masih diberi kesehatan, kesabaran dan ketawakalan. Semoga yang senasib dengan saya bekerja sebagai perawat lansia tetap cayo semangat demi keluarga, dan tetap jaga kesehatan. Cayo. Salam dari Cynthia Munggaran. Tetap semangat untuk mencari nafkah. Oke, segitu teman-teman curhatan dari saya. Assalamualaikum.